تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام وبقية السلف الكرام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة العبد وعلامة فلاحه في الدنيا وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبدا فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. Al-ikhwatul kiram, kita akan membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Abu Abdullah, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, yang terkenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, kitab ini adalah merupakan risalah yang dia tulis dan dia kirim kepada sebagian sahabat-sahabatnya. Dan dia menyebutkan kitab ini dengan nama Al-Kalimut Tayyib. Al-Kalimu jamak daripada kalimatun. Kalimatun wa kalimun. Al-Kalimut Tayyib. Al-Kalimut Tayyib wal amal salih, atau Al-Kalimut Tayyib wa rafi'u al-wabil as-sayyib wa rafi'u al-kalimut tayyib. Kita mulaikan setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ulu, hanya Allah lah tempat kita meminta, al-marjuul ijabah, tempat yang kita berharap padanya diijabahkan doa kita. An yatawallakum, semoga dia Allah Jalla wa'ala memelihara kalian, menjaga kalian, mencintai kalian, mengasihi kalian, membantu kalian. Inilah makna tawalla, yatawalla, menjadikan kalian sebagai walinya. Yatawallakum maknanya semoga Allah memelihara kalian, menjaga kalian, ya, mengasihi kalian, mencintai kalian, membantu kalian fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Dibantu di dunia dari segala macam mara bahaya, bencana, petaka, musibah, dimudahkan dalam kehidupan di dunia, ya, dan dimudahkan pula di akhirat, dijaga, dipelihara, dibantu di akhirat. Wa an yusbigha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, semoga Allah senantiasa mencurahkan atas kalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahir seperti kesehatan, harta, benda, anak, istri, rumah, kendaraan, kerabat, kawan, wa batinah, maupun nikmat yang batin, ya, berupa iman, Islam, ilmu, ya, kecintaan kepada Allah, dan seterusnya. Ini adalah merupakan doa dari beliau
Semoga Allah memberikan kepada setiap yang membaca risalahnya ini kebaikan di dunia dan akhirat. Allah Jalla wa'ala menjaga mereka di dunia dan akhirat. Allah melimpahkan atas mereka cucuran rahmatnya yang zahir maupun yang batin. Wa an yaj'alakum, semoga Allah menjadikan kalian mimman idza an'ama Allah alaihi syakar, dari golongan orang-orang yang jika Allah berikan atasnya nikmat bersyukur. Wa idza btuliya sabar, jika diuji dengan apa yang tak disenangi di dunia, ya, diuji dengan perintah dan larangan, sabar. Ya. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Jika datang musibah kepadanya, sabar. Wa idza adznaba astaghfar, kalau dia berdosa segera beristighfar. Jadi an'amallahu alaihi syakar, semoga Allah menjadikan mereka dari golongan orang-orang yang diberikan Allah nikmat bersyukur, diberikan ujian bersabar, dan jika dia berdosa beristighfar. Fa inna hadhihi al-umur ats-tsalatsata hiya unwanu sa'adatil abdi. Sesungguhnya 3 hal ini adalah merupakan tanda keberuntungan seorang hamba. Jadi kita ulangi lagi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah menjadikan yang membaca kitab ini, ya, menjadi golongan orang-orang yang jika dapat nikmat bersyukur. Apa yang dia senangi dia dapatkan, kesenangan harta, ya, kesehatan, apapun yang dia dapatkan berupa kesenangan, dia bersyukur. Wa idza btuliya sabar, sebaliknya jika dia diuji Allah dengan berbagai macam penderitaan, apa yang tak dia sukai dalam perkara dunia ini, kehilangan harta, kehilangan jiwa, berkurangnya harta, terganggu kesehatan, wafatnya orang-orang yang dikasihi, dan seterusnya, dia bersabar. Wa idza aznaba astaghfar, kalau dia dalam perjalanan hidupnya tergelincir, berbuat salah, berdosa, seketika dia bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri keberuntungan pada seorang hamba. Kalau kau mau melihat seorang hamba yang beruntung, inilah tanda-tandanya. Melekat dalam dirinya 3 hal. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian bersabar, kalau salah berdosa seketika cepat kembali beristighfar. Kata beliau, wala yanfaqu 'abdun anha abadan. Seorang hamba senantiasa akan melekat dengannya 3 hal ini. Kita hidup dengan 3 hal. Ya. Fa innal 'abda ya, daiman yataqallabu baina hadhil atbaqi tsalatsa. Sesungguhnya hamba senantiasa, ya, dalam hidupnya berputar-putar dengan dirinya antara 3 hal ini, 3 keadaan. Keadaan yang dia senangi, dia harus bersyukur. Keadaan yang tidak dia senangi, berupa ujian, cobaan, dia harus bersabar. Keadaan dia tergelincir, berdosa, seketika beristighfar. Naam. Al-awwalu ni'amun min Allah Ta'ala tataradafu alaihi faqaiduha syukru wa huwa mabniun ala 3 arkan al-i'tirafu biha batinan wa tahaddusu biha zahiran wa tasrifuha fi mardati waliyiha wa musdiha wa mu'tiha fa idza fa'ala dhalika faqad syakaraha ma'a taksirihi fi syukriha. Kemudian Al-Imam Nuqayyim merinci, tadi disebutkan secara global, ciri-ciri orang beruntung 3, bersyukur dikala dapat nikmat, bersabar ketika diuji, beristighfar dikala berdosa. Kemudian dia melanjutkan, yang senantiasa datang kepada manusia, ni'amun minallahi ta'ala tataradafu alaih. Bercucuran silih berganti datang nikmat Allah kepada hamba, pagi dan sore. Faqaiduha syukru, maka hendaklah diikat nikmat ini agar tak lepas dengan bersyukur.
Alangkah banyaknya nikmat yang tak dapat kita hingga, yang kita tak sadar. Ya, kita baru sadar itu nikmat ketika Allah uji dengan mencabutnya sementara. Nikmat sehat baru disadari ketika sakit. Nikmat bisa mengunyah, menyantap dengan nikmat, kita lupa. Disadari ketika tak bisa lagi menyantap, mengunyah, sakit gigi, terganggu nikmat tersebut. Semua menjadi tak enak. Ya. Banyak nikmat-nikmat yang kita lupa. Nikmat bisa bernafas. Ya, kita kadang-kadang lupa nikmat ini. Ya, baru sadar ketika batuk, payah bernapas, sesak napas dan semacamnya. Nikmat yang bercucuran datang kepada kita. Nikmat bisa makan, bisa minum, nikmat bisa tidur. Banyak orang yang tak bisa tidur. Ni'amun minallahi tataradaf alaih, nikmat dari Allah yang datang silih berganti. Wa qayduha syukru, yang seyogianya diikat dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjelaskan apa itu syukur. Apa benar engkau telah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan? Jawabannya inilah dia. Wa huwa mabniyun ala thalathati arkan. Syukur itu dikatakan benar-benar seorang hamba bersyukur ketika tegak di atas 3 pilar. Kalau mau mengetes kebenaran seorang itu bersyukur atau tidak bersyukur, maka lihatlah 3 hal ini. Yang pertama, al-i'tirafu biha batinan. Yang pertama, dia mengakui dalam hatinya itu semua nikmat datang dari Allah. Sadar dia itu nikmat dari Allah. Nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak, nikmat pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tetangga yang bagus, kesehatan yang bagus. Semua nikmat ini dia harus sadar bahwasanya itu semua datang dari Allah. Dia harus mengakui. Jangan sampai dia lalai, lupa, bahkan tak mengakui. Sebagaimana Qarun yang tak mengakui nikmat kekayaan itu dari Allah. Dia melupakan Allah, dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Ini semua karena kerjaku, kerja kerasku, karena pintaranku. Banyak orang bergelimang nikmat, sombong. Pikirannya dirinya yang paling hebat. Ini semua karena kehebatanku, jerih payahku, kesungguhanku. Dia lupa itu semua dari Allah Jalla wa'ala. Allah yang mengangkat dia daripada kemiskinan, datang ke Batam fakir, miskin, tinggal pun di rumah-rumah liar. Ya, dengan kegigihannya dan dengan taufik dari Allah digiring, akhirnya menjadi pengusaha misalnya, kaya raya. Semuanya dengan rahmat Allah semata, bukan karena kehebatanmu. Allah telah mengujimu, itu ujian untukmu. Ya. Datang ke Batam hanya bawa baju melekat di badan, tak ada apapun. Ya, tak ada relasi, kadang makan, kadang tidak. Subhanallah. Cari kerja kemana-mana, sana kemari. Ya, sekarang sudah menjadi pengusaha yang sukses. Misalnya menjadi pejabat yang sukses. Lupa. Maka harus dia yakini dalam hatinya selalu ini nikmat semua darimu Tuhan. Dahulu dalam kekufuran, na'udzubillah min dzalik, kesyirikan. Dahulu tenggelam dalam syahwat, syubhat. Dibimbing Allah, akhirnya bertobat, mau datang ke masjid, mau mengaji, mau belajar, berteman dengan orang-orang saleh. Harus diyakini ini semua karena karunia Allah, rahmatnya semata, karena kasih sayangnya semata, bukan karena apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa bagi Allah. Tak ada hubungan kita dengan Allah SWT yang mewajibkan Allah merahmati kita. Tak ada hubungan nasab dengan Allah SWT. Kita bukan anak Tuhan. Hanya rahmatnya semata. Dari sekian miliar manusia, engkau diberikannya nikmat Islam.
Dari sekian jumlah orang-orang diberikan oleh nikmat Islam, Allah berikan kepadamu nikmat sunnah. Di antara sekian orang mendapatkan nikmat sunnah, Allah berikan kepadamu nikmat ilmu. Nikmat sabar dengannya, sabar menyampaikannya, sabar mengamalkannya, sabar mendakwakannya, nikmat demi nikmat. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah mengakui itu semua dari Allah SWT. Sungguh celaka orang yang tak tahu untung, tak tahu diuntung, lupa kacang dengan kulitnya. Menganggap itu semua bukan dari Allah, tapi karena upayaku. Karena sekolahku ini semua. Ya. Karena orang tuaku orang kaya, karena kakek moyangku, keturunan Nabi, dan seterusnya. Jadi inilah pilar syukur yang pertama. Yang kedua, at-tahaddutsu biha zahiran. Yang kedua, dalam bersyukur dalam bentuk ucapan. Ya. Dia mengatakan ini semua alhamdulillah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua datang daripada Allah. Sebagaimana Sulaiman alaihissalam diberikan kepadanya segala kerajaan yang tak diberikan kepada raja-raja sebelum dan setelah Sulaiman. Ya, kendaraannya angin, tentaranya semua bangsa jin dan bangsa manusia, bahkan binatang-binatang, tentara-tentara Sulaiman. Ya. Ketika Allah berikan kepadanya berbagai macam anugerah, dia akui itu semua datang daripada Allah. Berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua murni karena karunia Tuhanku semata. Liyabluwani, agar dia mengujiku, aashkuru am akfur. Liyabluwani aashkur am akfur. Liyabluwani aashkur am akfur, agar dia menguji saya. Apakah saya bersyukur atas nikmat ini atau kufur? Ya. Tiap kali kau melihat nikmat yang dalam dirimu melekat, ucapkan alhamdulillah. Kau lihat anak-anakmu semua sehat walafiat. Sebagian orang Allah uji anaknya cacat, tak sehat. Kadang-kadang menderita penyakit tertentu. Ada yang kadang-kadang bocor jantungnya, banyak. Kau lihat anakmu sehat walafiat. Ya, ucapkan alhamdulillah. Kau lihat dirimu di kaca, ya alhamdulillah kau masih Allah berikan kesehatan. Ya, ucapkan alhamdulillah. Kau lihat kau punya istri, alhamdulillah ada istri yang taat kepadamu, patuh menyiapkan segala sesuatu untukmu, ucapkan alhamdulillah. Kau lihat anak-anakmu yang berbakti, ucapkan alhamdulillah. Kau lihat teman-temanmu yang baik, ucapkan alhamdulillah. Kau lihat pekerjaanmu yang Allah mudahkan, ucapkan alhamdulillah. Begitulah seterusnya. Qulil hamdulillah. Katakan Muhammad, segala puji itu milik Allah. Ini pilar yang kedua. Allah mengatakan, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, ceritakan. Ceritakan dalam bentuk kesyukuran. Dan disitulah selipnya sebagian orang tergelincir. Sebagian orang menceritakan nikmat dalam bentuk kesombongan. Ya. Sebagian orang tergelincir ketika menyebutkan nikmat-nikmat tersebut dengan tujuan riya, agar orang takjub kepadanya, kagum dengannya. Dia lupa itu semua daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi yang membincangkan nikmat itu ada dua orang. Orang pertama yang dia membincangkannya sebagai tanda kesyukuran kepada Allah, tahadduts bin ni'mah. Ya, sebagian orang membincangkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam rangka takabburan, sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih beruntung dari yang lain. Ya, sehingga merendahkan yang lain, melihat orang dengan sebelah mata. Ya. Maka inilah pilar yang kedua. Kemudian wa tasrifuha fi mardati waliha. Ini yang ketiga. Wa tasrifuha fi mardati waliha wa musdiha wa mu'tiha
Yang ketiga, dia gunakan semua tersebut, semua nikmat tersebut dalam rangka mencari keridhaan walinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh nikmat tersebut, pemberi nikmat itu adalah Allah. Wa musdiha, yang melimpahkan kepadanya, wa mu'tiha, yang memberikan kepadanya. Harus tanda syukur ketika kau manfaatkan semua fasilitas dan nikmat yang Allah berikan kepadamu, jalan untuk mencari ridhanya. Diberikan Allah kesehatan, kendaraan, digunakan untuk mencari ridhanya. Mengerjakan salat, mendatangi kajian, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua. Ini tanda syukur yang benar. Ya, diberikan Allah nikmat handphone, dimanfaatkan pada tempat yang benar, untuk komunikasi yang halal. Ya, tanda syukur yang benar. Ya, berarti orang yang Allah berikan nikmat, tapi nikmat tersebut tidak dijadikan sebagai sarana taat, ini orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah nikmat harta, dihambur-hamburkan, poya-poyakan, ya, berjudi, ya, narkoba dan semacamnya, orang kufur nikmat. Fa idza fa'ala dzalika, jika hamba mampu melakukan tiga hal ini, faqad syakaraha, berarti dia telah benar mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Pertama, dia yakini semua datang dari Allah dalam hatinya. Yang kedua, dia ucapkan dengan lisannya. Yang ketiga, dia jadikan semua nikmat sebagai sarana berbuat taat kepada Allah, ma'a taqsirihi fi syukriha. Meski dia harus meyakini bahwasanya tak pernah dapat utuh sempurna kesyukurannya kepada Allah. Tak terbayarkan syukur kita kepada Allah. Dengan segala macam perbuatan taat yang kita buat, tak terbayar. Subhanallah. Dari kisah-kisah Bani Israel, ada seseorang yang beribadah menyembah Allah 500 tahun, mati dalam keadaan sujud. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang tersebut, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Maka dia berkata, ya Tuhan, dengan rahmatmu, bagaimana menurutmu dengan 500 tahun ibadahku ini? Dia merasa layak masuk surga dengan ibadahnya 500 tahun. Dia merasa aneh, kenapa saya masuk surga dengan rahmat Allah? Ibadah saya ini mau diapakan? Dia merasa tahajud dengan ibadahnya. Kata Allah kepada malaikat, ambil satu nikmat yang kuberikan kepadanya, nikmat mata. Hitung-hitung kembali. Ya, kira-kira impas enggak 500 tahun tersebut dengan nikmat mata yang kuberikan kepadanya? Dihitung-hitung. Keluarlah nilainya bahwasanya tak impas. Tak impas nikmat mata yang Allah berikan dengan 500 tahun beribadah. Nikmat mata ini nikmat besar, ikhwati fillah rahimakumullah. Taklah mengetahuinya kecuali orang-orang yang dicabut nikmat tersebut. Orang buta baru tahu dia. Akhirnya kata Allah, bagaimana? Tak impas ya Allah. Nah, masukkan dia ke dalam neraka. Subhanallah. Dia anggap 500 tahun itu bisa menyelamatkan dia. Kata Allah, masukkan dia ke dalam neraka. Sang hamba memohon meriti Tuhan, Tuhan jangan masukkan aku dalam nerakamu. Masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Dengan rahmatku. Masuk dengan rahmatku. Apa yang kita buat tak ada apa-apa. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang setan akan menggelincirkan orang berbuat taat. Orang yang rajin mengaji, rajin belajar, rajin beribadah, Allah akan uji dia dengan tipu daya setan. Tergelincirlah dia, akhirnya muncul sifat takjub. Merasa sudah hebat dengan ibadahnya, merasa sudah tinggi. Membumbunglah dia ke atas, melihat orang semua
Tak ada yang baik, semua orang itu kurang, semua orang itu jauh standarnya daripada dirinya. Inilah sifat ujub yang terlarang. Ini yang menenggelamkan iblis. Ya, akhirnya dia pun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya setiap nikmat yang kau rasakan harus kau kembalikan kepada Allah. Ini semua darimu Tuhan, nikmatmu semata karuniamu. Aku tak punya apa-apa. Aku adalah hambamu yang naif dan hina. Bimbing aku Tuhan untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmatmu ini. Ampunkan aku ya Tuhan jika aku tak mampu bersyukur secara utuh. Ya. 24 jam kita beribadah kepada Allah SWT tak akan mendapat impas membayar nikmat-nikmat Allah kepada kita. Nikmat satu mata aja, subhanallah. Tengok seseorang yang kecelakaan misalnya matanya, ya, sampai akhirnya buta. Berapa yang dia harus keluarkan uang untuk ya dapat mengobati penyakit matanya. Bahkan terkadang uang keluar beratus juta tak kembali penglihatan tersebut. Allah hilangkan. Baru satu kenikmatan. Dan alhamdulillah Allah masih sisakan satu lagi. Subhanallah. Maka inilah pilar-pilar syukur. Yang pertama meyakini semua datang dari Allah. Yang kedua digunakan untuk, yang kedua ya dia ucapkan dengan lisannya. Yang ketiga dengan nikmat tersebut dia syukuri dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. الثاني محن من الله تعالى يبتليه بها ففرده فيها الصبر والتسليم. Tsani, adapun yang kedua yang akan senantiasa mengiringi hamba. Tadi pertama kenikmatan, ibaratnya hidup. Kenikmatan itu bagaikan roda pada hati ketika dia pada posisi di atas. Kata orang hidup ini bagaikan roda berdati, kadang di atas, kadang di bawah. Maka yang kedua ini mihanun, yang mengiringi hamba tak lepas daripadanya adalah ujian-ujian minallahi ta'ala yabtalihi biha. Dengan itulah Allah menguji hamba. Ya. Semua diuji Allah dengan ujian. Sengaja Allah buat dunia ini tak pernah sempurna. Ada kau lihat kaya raya, luar biasa kayanya. Semua harta ada padanya, yang tak ada apa? Keturunan. Subhanallah. Kau lihat semua istri cantik, dia gagah, perkasa, tampan, ada semua. Yang tak ada Allah berikan apa? Belum ada keturunan. Subhanallah. Tetangga samping rumahnya miskin, tapi keturunannya berserak. Subhanallah. Anaknya banyak. Subhanallah. Dia lihat tetangga sampingnya, enaknya lah mereka ini, mudahnya lah istrinya melahirkan. Banyak anaknya, awak tak punya anak. Subhanallah. Inilah dunia. Tetangga yang miskin nengok ke samping, nikmatnya lah orang kaya nih. Kemana-mana pakai mobil. Ya, baju bagus-bagus, rumah megah mewah, nikmatnya lah hidup orang ini. Subhanallah. Semua Allah uji. Ya, tak ada yang enggak diuji. Nampak kawan samping, nikmat memang kawan nih, Masya Allah, kaya raya, jabatan, Masya Allah. Tak tahu kawan itu sedang menderita. Kenapa? Istrinya bermasalah. Subhanallah. Istrinya tak mau patuh, istrinya cerewet, istrinya bawel. Di atas ada ibu-ibu? Ada ya? Oh, di atas baik-baik ibu-ibu itu. Nah, ini kan contoh aja. Di atas itu ibu tuh yang udah, Masya Allah tuh. Udah lewat sensor yang di atas itu ibu-ibu itu. Subhanallah. Ya. Padahal kawan sudah menjerit-jerit, kok bisa ke langit, naik tangga ke langit dia. Ya sa'adu fis sama, kalau bisa dia naik ke atas terbang. Kenapa? Tak tahan di rumah dari istrinya. Subhanallah. Ya. Pada hakikatnya semua ini adalah ujian. Tak ada orang hidup tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang tahu dunia ini bukan darul, ya, bukanlah merupakan darul qarar, negeri yang berketetapan, tidak. Ini negeri yang berubah selalu.
takkah kau lihat perubahan dalam dirimu? Dahulu begitu idealnya tubuhmu, kesehatanmu, subhanallah, sekarang diangkut satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gigi pun sudah mulai bertanggalan satu demi satu. Kadang tengok bagus sih kawan, ternyata ada gigi palsu. Subhanallah. Pulang ke rumah dibukanya, baru tahu ternyata gigi palsu. Sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulit-kulitnya pun mulai berkenduran. Rambut pun mulai bertaburan uban badannya. Allah rubah. Dunia ini berubah. Ya, tak ada di dunia ini tetap. Kalau yang ada ketetapan di dunia ini, dialah perubahan. Perubahan itu yang tetap. Itu bahasa Hamka itu. Dunia ini berubah. Tak ada yang berketetapan. Kalau ada yang berketetapan, maka dialah perubahan. Perubahan itu yang tetap selalu ada. Berubah-ubah. Ya, subhanallah. Maka pasti hidup ini karena berubah-ubah, Allah rasakan kepada kita berbagai macam rasa. Itulah variasi kehidupan. Tak selalu kita tertawa, tersenyum. Allah buat kita menangis, menjerit. Sampai akhirnya kita tahu tak ada pintu, tak ada jalan kecuali kepada Allah. Baru dia menjerit-jerit minta bantuan Allah. Allah turunkan bantuannya, subhanallah. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang dapat memenuhi seruan orang dalam kondisi terjepit ketika merintih kepada Allah? Wa yakshifus su'. Siapa yang dapat menyingkap segala macam keburukan bagi seorang hamba? Inilah namanya mihanun, ujian. Ya. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Nampaknya enak jadi pejabat. Siapa bilang? Pusing kepala mereka itu. Pusing mempertahankan jabatan, pusing. Pusing melihat orang-orang berpotensi untuk mengambil, merebut jabatannya. Pusing dia. Subhanallah. Belum lagi, ya baru menjabat, masih masanya 5 tahun ke depan, udah pusing kepalanya. 5 tahun ke depan siapa ini lawanku ini? Siapa yang menjatuhkanku ini? Ya. Sudah pensiun pun pusing juga lagi, hilang semua kekuasaannya. Ya, dahulu dialah raja, sekarang pensiun, hilang, dicabut kekuasaannya, kerajaannya. Ya, muncullah penyakit-penyakit aneh, penyakit power syndrome kata orang. Ya, dulu dia punya power, sekarang tak ada lagi, masih terbayang-bayang dia dulu punya power, semua orang tunduk kepadanya. Orang dulu tunduk kepadanya karena dia punya kedudukan, punya pangkat, habis kedudukannya, udah pensiun, apalagi cerita. Subhanallah. Inilah namanya mihanun, ujian-ujian. Fafarduhu fiha sabr wa taslim. Maka yang wajib bagi hamba ketika diuji Allah adalah sabar dan pasrah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat musibah, minimalnya sabar. Ya. Ada tingkatan di atas sabar, namanya ridha. Dapat musibah, ridha. Apa rupanya bedanya Ustaz sabar dengan ridha? Beda. Orang yang sabar ketika dapat musibah, tetap dia merasakan pahitnya musibah. Bagikan orang yang makan obat, tahu dia ini obat pahit. Samiroto itu pahit. Tapi tetap dia tegak karena ini obat. Setengah mati pahitnya, dia tahankan. Itulah namanya apa? Sabar. Babak belur dia kena musibah. Sabar dia, tahu dia pahit nih semua, dia rasakan pahit, nangis-nangis dia. Tapi sabar, mau dia bahkan lagi. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya ridha, subhanallah. Kadang-kadang sebagian orang karena begitu ambisinya dengan kesehatan, bahkan obat yang bagi orang itu pahit, bagi dia tak pahit kok, tak ada rasa ini. Sini Samiroto, sini. Tenang dia, minum. Apa obat paling pahit? Samiroto kan? Mana sini aku minum. Subhanallah. Ridha lebih tinggi pada sabar lagi. Sehingga musibah yang datang padanya, ya dianggap enggak, ini bukan musibah ini. Ini ridha namanya ini. Ini pangkatnya lebih tinggi daripada sabar. Dimasukkan ke dalam sel Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Udah lewatinya masa sabar, naik dia kepada tingkat ridha.
Ridha dia, ini tempat terbaik bagiku. Di sinilah aku berkhulwat, tak ada orang ganggu lagi. Aku bersama Tuhanku, membaca kalamnya, mempelajari kitabnya. Subhanallah, ridha. Ya, ditengoknya orang-orang di luar, dia senyum aja. Kesian akan kalian yang di penjara, bukan aku. Orang terpenjara itu adalah orang terpenjara dengan syahwat. Aku merdeka. Subhanallah. Nah, inilah tingkatnya lebih tinggi lagi nih. Nah, kapan sampai ke sana? Yang sabar aja pun kadang tak lewat kita. Mengeluh. Ya. Ada lebih tinggi lagi tingkatannya. Syukur dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dapat musibah, bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Ya, sebagaimana Urwah, ya, Urwah bin Zubair dapat musibah, kakinya harus dipotong, amputasi. Ya, baru sebentar selesai operasi, anaknya dapat kabar anaknya mati, subhanallah. Anaknya tewas, terinjak kuda atau terjatuh daripada kuda. Apa diucapkan? Alhamdulillah. Allah berikan aku 4 anggota tubuh, 2 tangan, 2 kaki. Dicabutnya 1 kaki, masih ada 1 kaki dan 2 tangan. Alhamdulillah. Ya Urwah, putramu si fulan wafat. Begini-begini, alhamdulillah, putraku 3, Allah cabut 1, masih ada 2. Nah, ini tingkatan manusia dalam menerima musibah. Tapi kata Ibnu Qayyim, ya, fardhuhu yang wajib baginya ini paling rendah. Apa wajib? Sabar. Fadhil Syekh. Wasabru habsun nafsi ani tasakhuti bil maqdur wa habsul lisani ani syakwa wa habsul jawarihi anil ma'siyah qallatmi wa sakki thiyabi wa natfi sya'ri wa nahwi dhalik. Adapun sabar itu, apa definisi sabar? Orang selalu mengatakan, aku udah sabar aku ini. Udah capek aku tahankan, sabar aku ini. Apa itu sabar? Sabar itu adalah habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur. Sabar itu adalah menahan diri, menahan jiwa untuk at-tasakhut, marah, mangkel, ya, kesal bil maqdur, dengan apa yang telah ditakdirkan Allah yang tidak dia sukai. Sabar dia. Ditahannya dirinya untuk tidak mengupat, mencela, menggugat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mengapa aku yang miskin? Aku tiap hari 5 waktu sholat, sementara tu orang tak pernah sholat, kau berikan kekayaan kepadanya. Itu contohnya. Jadi ditahan jiwanya. Jangan sampai jiwa ini, hatinya, dirinya menggerutu dengan musibah Allah Subhanahu wa taala timpakan. Baik dalam dirinya, keluarganya, hartanya, istrinya, anaknya. Subhanallah, qadarullah, istri tak benar, bercerai dengan istrinya. Sabar. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah uji orang-orang sebelummu. Demikian, ya, ada yang karena istrinya yang bermasalah, ada yang karena suaminya bermasalah. Kadang-kadang suami istri baik, anaknya bermasalah, membuat mereka malu. Pulang balik orang tua dipanggil, anaknya nyangkut narkoba, macam-macam. Ya, sabar. Sabar menghadapi keluarga, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi teman, tetangga. Ya. Jadi inilah rukun sabar pertama, menahan diri untuk tidak menggerutu dengan ketentuan takdir Allah yang tidak dia sukai. Yang kedua, habsul lisan anis syakwa, menahan lidah untuk tidak, ya, mengadu. Ya, yang paling parah, mengadukan ketentuan takdir Allah kepada manusia yang tidak dapat merahmatinya. Mengadukan daripada zat yang maha pemurah penyayang kepada manusia, ya, yang tak punya belas kasih sayang kecuali karena Allah semata. Mengadu. Ya, sekarang orang mengadunya bukan kepada Allah, ngadunya kepada manusia. Dizalimi suami,
tap muncul di status FB langsung. Suamiku macam-macam lah statusnya, dibuat entah apa-apalah. Ya, tahulah kita ini kawan ini sedang sakit ini jiwanya ini. Ngadunya di mana? Di medsos. Suami tak mau kalah. Ya, berebut membuat kaduan. Subhanallah. Mudah sekarang membaca bagaimana kejiwaan manusia. Tengok aja dari statusnya. Nah, ini kawan kayaknya lagi sakit ini kayaknya. Lagi bentrok sama istrinya. Ini kayaknya lagi bentrok sama suaminya nih. Dari statusnya aja. Kayaknya lagi masalah nih anaknya. Tahu kita. Ini kayaknya lagi mau kawin lagi kawan nih. Tahu kita. Tahu kita. Statusnya tahu. Ini kayaknya stres ya dengan istrinya ini. Subhanallah. Maka Allah mengajarkan kita untuk kembali kepadanya. Fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, menahan lidah untuk tidak mengadu kepada makhluk. Ya. Menyebarkan kepada makhluk penderitaannya, banyak orang demikian. Ya, datang, akhi, aku susah kali hidupku ini, akhi, susah kali. Ya, kerjaan payah, sulit. Anakku sekian, anakku tak bayar SPP ini, mengadu kepada manusia. Subhanallah. Mengapa mengadu kepada manusia? Mengadulah kepada Allah. Katakan, ya Allah, SPP 3 bulan sudah tak aku bayar. Ya Allah, engkau tahu tentang diriku. Aku bukan tak mau bekerja, ya Allah. Mudahkan aku, usahaku, bantu aku. Aman. Ya, orang tak menjengkalimu. Banyak mengadu kepada manusia, orang menjengkalimu. Sebegini engkau, subhanallah, tahu orang. Ya. Jangan ngadu-ngadu kepada manusia. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak ngadu kepada manusia. Apalagi yang namanya ustaz-ustaz itu tempat kaduan banyak orang. Ada yang melapor, Ustaz, aku mau kawin lagi, Ustaz, aku mau ceraikan istri, Ustaz. Banyak. Ustaz, anakku, Ustaz, istriku, Ustaz, hartaku, Ustaz. Capek jadi Ustaz, pensiun lah kita. Dikirnya Ustaz enggak punya masalah. Subhanallah. Tapi udahlah, apa mau dibilang? Resiko jadi Ustaz. Ya. Jadi ini yang kedua, habsul lisan anis syakwa, menahan lidah untuk tidak mengeluh. Yang ketiga, wa habsul jawarih anil maksiyah. Jaga anggota tubuh ini, jangan bermaksiat. Sebagian orang semakin kena musibah, semakin maksiat. Meledak gunung Semeru itu keluar laharnya, malah buat kesyirikan, kekufuran. Sembelih kepala kerbau buat sesaji. Ini luar biasa bahayanya. Musibah dihadapi dengan maksiat. Teruk rumah tangganya, kemana lari? Lari ke diskotik, lari ke bar. Ini musibah di atas musibah. Subhanallah, lari ke masjid. Subhanallah. Ya, bukankah lari dari masjid? Kau tinggalkan masjid, kau tinggalkan kajian, sudahlah kau tenggelam. Subhanallah. Kau perhatikanlah setiap orang lari daripada masjid, tenggelam. Kau tengok kawan-kawanmu yang lari di masjid ini, pasti tenggelam dia. Kalau mau bertahan, pelampung penyelamat, ilmu, kajian, istiqomah. Ini pelampung penyelamat ini, kalau enggak tenggelam. Dia berikan contoh-contohnya, kalatmi, sebagian orang kena musibah, menampar-nampar dirinya, wasyaqqithya, mengoyak-ngoyak bajunya, wanatfi syahri, mencabut rambutnya, wa nahwi dzalik. Meninggal suaminya, tampar-tamparnya wajahnya misalnya. Baju disobek-sobek, rambut ditarik-tarik, ini tak sabar. Sudah jam 6, ikhwati fillah rahimakumullah. Pada kita sampai di sini, ada tadi kitab ini sudah di-share di mana? Sudah di-share di grup-grup. Ya antum silakan aja, kayaknya terjemahannya pun ada. Tafadhalu. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammad.